bahwa beliau adalah putra dari Sunan Dalem bin Raden Ainul Yakin Joko Samudro, atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Giri di Gresik. Jadi ada yang mengatakan di versi lain bahwa Mbah Sedo Margi ini dulu meninggal di daerah Mantub, dan ada yang mengatakan bahwa jasadnya diambil oleh kerajaan Trah Kedaton Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Imam, ziarah wali napak tilas makam leluhur. Kita sekarang berada di makam Mbah Sedo Margi, yakni cucu pertama Sunan Giri. Mari kita ikuti perjalanan kita kali ini. Sebelum kita menuju ke lokasi makam, kita tawasul Fatihah. Semoga kita semua penggemar, pemirsa channel Bang Imam diberi Allah rezeki zahiriyah, batiniyah, dan ekonomi. Al-Fatihah. Mari kita mulai penelusuran makam dari Mbah Sedo Margi di wilayah Mantub, Lamongan ini. Selamat menyaksikan. Kita sekarang menuju ke area lokasi makam Mbah Sedo Margi yang dikelilingi oleh hutan belantara di daerah Mantub. Mbah Sedo Margi ada yang mengatakan bahwa beliau adalah putra dari Sunan Dalem bin Raden Ainul Yakin Joko Samudro, atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Giri di Gresik. Jadi ada yang mengatakan di versi lain bahwa Mbah Sedo Margi ini dulu meninggal di daerah Mantub, dan ada yang mengatakan bahwa jasadnya diambil oleh kerajaan Trah Kedaton Kediri. Ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Sedo Margi ini adalah seorang murid dari Sunan Giri. Terlepas dari semua itu, kita sekarang berada di desa Kecamatan Mantub. Mantub sendiri adalah satu kecamatan atau daerah yang diperebutkan pada zaman Belanda, dan pada suatu itu ada pahlawan bernama Pangeran Cakup. Itu Pangeran Jarot memimpin pasukan yang menunggang kuda putih yang bernama pasukan Mayangkoro, yang sekarang menjadi ikon di Kecamatan Mantub. Dan Mantub sendiri berasal dari kata man amantu billah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Mantub itu berasal dari ketika Mbah Giri mengutus seorang murid bernama Eyang Sedo Margi. Eyang Sedo Margi mengajarkan dakwah Islam di daerah Mantub dan dibekali oleh Mbah Giri dengan bekal amantu billah, yang percaya pada Allah, yang disematkan atau yang diucapkan Mbah Giri, Sunan Giri kepada muridnya, yakni Mbah Sedo Margi. Akhirnya menjadi kata Mantub, itu asal dari kata Mantub. Dan Mbah Sedo Margi mempunyai hewan kesayangan berupa kuda putih, kuda Mayangkoro, yang sekarang menjadi ikon dari Kecamatan Mantub tersebut. Makam Mbah Sedo Margi sendiri banyak sekali, ada 3 makam pusara. Ada yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam dari anak-anak beliau, anak-anak dari Mbah Sedo Margi. Dan ini adalah penampakan dari makam anak, atau yang mengatakan adalah makam santri-santri beliau.
dan ditumbuhi oleh rindangan pepohonan yang menambah dari syahdu dan khusyuknya kita berdoa. Dan ada cerita juga yang mengatakan bahwa ketika Mbah Eyang Sedo Margi ini wafat, murid-muridnya mencari air untuk memandikan Mbah Sedo Margi, tidak ditemukan. Lalu Mbah Sedo, murid dari Mbah Sedo Margi, bermunajat dan mendapatkan ilham bahwa disuruh menancapkan tongkat yang dibawa ketika hidup oleh Mbah Eyang Sedo Margi, disuruh menancapkan dan mencabutnya, dan dengan biidznillah tongkat yang dicabut tersebut mengeluarkan air sumberan yang sampai sekarang air tersebut masih dimanfaatkan oleh warga sekitar menjadi mata air minum dan yang lain untuk mandi dan sebagainya. Sendang tersebut berada di bawah makam Mbah Eyang Sedo Margi yang diberi nama yakni Sendang Bulus. Pak pemirsa, marilah kita lanjut penelusuran kita menuju ke area dari makam Mbah Eyang Sedo Margi. Di sini ada yang mengatakan bahwa makam yang ada di dalam itu adalah asli makam jasad. Ada yang mengatakan petilasan dan juga penguburan dari tongkat Mbah Eyang Sedo Margi. Bagaimana penampakan di dalam makam? Kita mencoba untuk masuk. Kita masuk dan tentunya bertawasul, menjaga etika sopan santun karena berada di dalam makam aulia, dan tentunya kita bertawasul, berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penampakan dari makam Mbah Eyang Sedo Margi. Ada yang mengatakan sebelahnya adalah tempat mengubur tongkat senjata dari Mbah Eyang Sedo Margi. Semoga dari penelusuran kita dan teladan dari Mbah Eyang Sedo Margi, tentunya kita berharap semoga anak cucu kita diberi rahmat oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian akhir dari penelusuran kita di makam Eyang Sedo Margi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.